Halo Pak Marwan, ini ada mau jawab pertanyaan lagi Pak dari kolom komentar di channel YouTube HSI Consulting. Oke. Ada dua pertanyaan mengenai eh, pajak penghasilan. Oke, dari dua pertanyaan saya jawab dulu. Pertanyaan nomor satu adalah dari Sam11. Halo Pak, izin bertanya. Saya dikirimkan email DJP tentang PPS karena saya pernah trading saham, tapi sekarang sudah tidak lagi trading. Apakah saya harus ke kantor pajak, Pak? Karena nominalnya juga tidak banyak. Mohon dibalas, Pak. Trading saham itu PPh-nya sebenarnya final ya. Tapi memang kalau punya portfolio saham dari waktu ke waktu harusnya lapor ya sebagai aset gitu. Jadi kalau udah lama sampai sekarang, relevansinya adalah kalau memang udah sampai sekarang masih dimiliki nih portfolio sahamnya, yaitu sebagainya dilaporkan aja. Kalau memang mau lapor, ada dua cara: pembetulan ke belakang Ya. ya. Pembetulan ke belakang itu diperbolehkan selama itu ada ketentuan cara pembetulannya nih. Kalau yang 3 tahun terakhir itu kan pembetulan saja dengan aset Ya. tapi juga ingat ya, kalau kita membetulkan menambahkan aset ke dalam SPT, kita lihat apakah memang itu bisa menjustify ya, bahwa sebenarnya tambahan aset itu ya sumber dari sumber mananya kita sudah jelas ya. Sumber itu pokok untuk membeli dana untuk bisa membeli aset tersebut. Nah, kalau misalnya nggak mau ribet terus dipikir-pikir juga, misalnya mau ikut tax amnesty, itu sebenarnya juga tax amnesty 2 ya, PPS ya, itu juga boleh. Itu juga alasan yang sangat praktis ya. Ikut aja. Jadi kalau asetnya berasal dari portfolio yang sebelum 2015, itu boleh ikut yang kebijakan 1 yang tarifnya 6% sampai 8%. Kemudian kalau yang ikut yang kebijakan 2 untuk aset yang diperolehannya itu dari 2016 sampai 2020. Oke. Nah, berarti sebenarnya dari kalau menurut saya kesimpulannya adalah mau besar mau kecil, di sini kan dibilang nominalnya tidak banyak. Menurut saya, jadi kesimpulannya menurut Bapak mau besar mau kecil lebih baik laporkan saja, ikut PPS ya Pak ya, supaya Ya, kedepannya berdasarkan temuan ya, Ya. temuan dari kantor pajak bahwa oke, ada portfolio saham nih, terus mungkin cocoknya dengan SPT, kok di situ nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah, mau ikut menurut saya juga baik ya. Kenapa? Sebetulnya yang menarik dari PPS itu sudah saya cerita ya di dalam podcast saya lainnya. Yang menarik itu sebetulnya bukan saya masih ngoreng-ngoreng ada harta nggak yang belum dilaporkan, bukan sebetulnya. Tapi memang kalau ada harta ya sangat baik ya dilaporkan, itu adalah opportunity. Tapi benefitnya itu loh, yaitu bahwa khususnya untuk kebijakan 2 itu kalau Anda ikut bayar, itu ada bebas pemeriksaan untuk 5 tahun terakhir. Artinya jauh lebih tenang lah kalau kita ikut itu. Bahkan banyak kita sarankan juga orang-orang untuk ya jangan, nggak mau ambil pusing ya dengan dapatkan surat-surat cinta yang nggak jelas nanti di dalam beberapa tahun ke depan. Ikut aja PPS berapapun jumlahnya. Bahkan alasan yang untuk melaporkan portfolio saham itu merupakan alasan yang legit ya. Legit ya. Itu sih. Oke, buat teman-teman yang menonton, kita juga udah punya tutorial cara mengisi, cara ikut PPS. Silahkan ditonton ya, nanti kami akan sediakan linknya di kolom deskripsi. Oke Pak Marwan, ini ada pertanyaan kedua dari Desa Puspasari. Mau tanya Pak, lupa melaporkan kartu peserta jaminan hari tua BPJS yang belum dicairkan. Saya, for your information, itu diperoleh dari tahun 84 sejak saya mulai bekerja dan sekarang saya sudah pensiun. Apakah merupakan harta kena pajak? Nah, jadi sedikit saya rekap. Jadi Ibu Desa Puspasari ini belum melaporkan jaminan hari tua atau BPJS TK saat dia sudah pensiun. Diperoleh itu dari tahun 84 mulai bekerja. Harusnya cukup besar ya Pak ya. Dan pertanyaannya apakah merupakan harta kena pajak? Tapi di sini yang perlu dinotis ini belum dicairkan Pak. Gitu. Oke. Undang-undang pajak kita memiliki beberapa bagian yang bersinggungan atau menjelaskan mengenai tax treatment atas uang pensiun. Jadi tadi kita bicara itu misalnya dana pensiun ya, JHT ya. JHT. Jadi tentu istilah pensiunnya sama ya, karena BPJS
yang 3% tambah 2,4% itu sebetulnya basically adalah uang pensiun juga. Nah, konsep dari uang pensiun di dalam undang-undang kita sebetulnya adalah bahwa uang pensiun itu dipajakinya saat diterima, ya. Bukan saat itu dana itu dibentuk. Jadi kalau saat dibentuk kan berarti kan 3% dari perusahaan udah dipajaki. Padahal sebetulnya kalau di dalam PP 21 kalau kalian ada lihat, BPJS itu 3% dari perusahaan itu sama sekali tidak dipajaki, ya. Tidak dipajaki. Jadi 3% 2,4 itu dari uang dari gaji yang dipotong dari si karyawan pun tidak akan dipotong. Tidak akan kenapa ya? Karena dipotong dulu dari grossnya nih, dikurangi dulu 2,4% itu. Jadi bersama-sama 5,4 sebenarnya itu ada dana yang dititip di BPJS, sehingga nanti tidak dipajaki, terus nanti BPJS kan mengembangkan dana itu, ada yang dapat dividen dan dapat bunga. Nah itu nanti waktu dibayar baru dipajaki. Jadi prinsipnya memang itu adalah delay atau deferred ya, atau istilahnya apa? Pajak yang tertunda. Pajak yang ditunda ya, pajak yang ditunda saat diterimanya. Penghasilan yang ditunda ya, penghasilan ditunda. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, anggapan itu sebagai aset sih iya, karena pada dasarnya itu kita bisa lihat juga saldonya berapa ya. Tapi sampai sekarang kalau kita bisa lihat sebenarnya di SPT PPh Badan nggak ada tuh kode khusus untuk menyatakan itu dana pensiun sebagai dana aset yang boleh perlu dilaporkan. Boleh-boleh aja, tapi menurut saya nggak perlu, karena kalau kita menganggap sebagai aset, kalau kita memperolehnya itu berarti kan itu adalah saya menjual atau menguangkannya kan. Menguangkannya itu konsepnya tentu tidak dipajaki sama sekali ya. Jadi kalau saya tidak mengkaitkan itu sebagai aset, nanti waktu terima saja baru dianggap punya hak saya kan. Jadi artinya balik lagi, jadi kesimpulannya adalah income seperti uang pensiun itu yang dana itu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan ya. Tentu semua dana pensiun yang mendapat izin ya. Kalau tidak dapat izin, tidak ada fasilitas seperti itu sebetulnya. Nah, termasuk juga menurut saya pasti dengan sendirinya BPJS ya. Jadi JHT-nya BPJS itu Anda dipajakin kok nanti saat diterima. Mau terimanya lamsam, kena pajaknya yang biasanya kena pajak PPh final ya, itu tarifnya agak sedikit lebih murah. Tapi kalau Anda dapatnya nanti anuitas, harusnya nggak anuitas ya, tapi harusnya PPh final sih. Ya itu baru nanti kan ada DPLK juga yang memberikannya bentuknya anuitas kan. Mungkin bukan BPJS ya. Kalau yang ikut dana pensiun lembaga keuangan atau dana pensiun lain, itu kan ada program anuitas. Anuitas itu jadi dapatnya tiap bulan. Nah itu biasanya kena PPh 21 juga tata-tata mirip dengan penghasilan PPh 21 gaji. Ya, pengurangnya, ada biaya jabatannya. Dulu pokoknya jabatannya lebih kecil sih, tapi ada aturannya. Ada pengurangannya Pak. Nah, jadi prinsipnya dipajaki saat diterima. Oke, jadi saya kasih recap, misalkannya saya kerja dari tahun 90 sampai sekarang berarti 22 tahun di satu perusahaan yang sama. Ketika saya di tahun 2022 ini saya pensiun, terus kemudian saya mau mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, saya mengurusnya. Ketika uang itu ditransfer dari BPJS Ketenagakerjaan ke saya, berarti itu saat itulah baru dipotong pajak, dan kemudian saya melaporkan di SPT tahun 2023 bahwa saya ada pendapatan dari jaminan hari tua saya, gitu ya Pak. Penghasilan pensiun. Tapi kalau saat ini saya belum mau cairkan, berarti di SPT 2022 saya tidak perlu untuk melampirkan ini loh harta saya berdasarkan dari aplikasi yang saya lihat di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Jadi jawabannya Bu Deska bahwa kalau Ibu belum mencairkan berarti tidak usah dilaporkan, tapi nanti dilaporkan saat sudah mencairkan. Ya. Oke Pak Marwan, itu pertanyaan-pertanyaan mengenai PPh pajak atau pajak penghasilan. Buat teman-teman yang masih belum jelas, feel free to ask atau tenang aja untuk bertanya, kita tidak mencas apapun, tapi kalau teman-teman butuh bantuan setelah bertanya-tanya, silakan hubungi kami. Terima kasih Pak Marwan atas waktunya.